Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Ketemu lagi nih sama kita. Ya, betul. Dengan Sama siapa? Bunda Rosi Ada Bunda Rosi, ada Bunda Fanti, ada dan Kak Cindung. Kak Cindung. Dadah, dadah. Cantik ya. Halo. Shalom. Adik-adik, gimana kabar hari ini? Baik dan sehat, penuh Semangat. semangat. Harus dong. Ini kan masih pandemi nih Bunda Rosi. Ya. Jadi adik-adik harus jaga Jaga kesehatan. Jangan lupa protokol kesehatan. Apa aja ya Bunda Rosi 5 protokol itu tadi? yang pertama memakai masker, yang kedua Bunda Fanti Menjaga jarak, jaga jarak. ya. Iya. Paling Yang tidak ketiga, ada 1 meter ya. Yang ketiga menjauhi kerumunan. yang keempat, Mencuci tangan dengan sabun. yang kelima. Ayo, Yang kelima Mbak Cindung, apa Mbak ya? Cindung yang kelima. Udah tadi yang kelima mengurangi bepergian, mobilitas, betul. Ya, Tetap di rumah. tetap di rumah, jangan kemana-mana. Selalu patuhi protokol kesehatan ya. Betul. Ngomong-ngomong, pagi ini adik-adik bangunnya tadi dibangunin apa bangun sendiri ya Bunda Rosi? Biasanya itu dibangunin kalau mau sekolah minggu. Oh, dibangunin. Ada nggak ya yang bangun sendiri? Bangunnya gasik, ada nggak yang bangun gasik? Ayo, tunjuk Jam tangan, 5, siapa? ada nggak? Oh, Mas Nathan ya? Oh ya Tuhan, Mas Nathan bangun gasik. Ya, biasanya kalau bangunnya gasik kita lihat matahari terbit. Nah, terbit, Oh, iya. Iya. Gimana kalau di awal lagu pujian pertama kita awali dengan lagu Dari terbit matahari. Ayo yang semangat Yuk, ya, kita semuanya berdiri. semua. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Doa pembuka kali ini dibawakan oleh Mas Anung. Mas Anung. Udah siap Mas Anung? Silakan. Bagi Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Kau telah memberi kami kesehatan. Kami akan beribadah dari rumah masing-masing. Hati kami agar dapat mengikuti ibadah dengan baik. Kami akan memuji dan menerangkan firman-Mu. Kata guru-guru kami sudah mengajarkan kami dan firman-Mu. Berikan mereka kesehatan dan berkat. Kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Mas Anung, doanya pinter sekali. Adik-adik tadi semuanya berdoa ya, harus berdoa. Ya, tadi kita sudah berdoa. Sebelum mendengarkan firman, kita pujian dulu apa ya? Dulu. Satu pujian lagi. Judulnya apa ya Bunda Rosi? Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku. Ya. Semuanya pasti bisa, kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya. Ayo Mbak Cindung.
akan membawakan bacaan Alkitab, yaitu Mbak Vira. Iya, Mbak Vira. Ya, silakan Mbak Vira. Mari teman-teman kita membaca Alkitab dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Yesus memberitahukan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Bethsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukan kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka. Katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku telah memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasaan dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggalkan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dan kukatakannya untuk menyatakan bagaimana cara ia akan mati." Shalom anak-anak GKJ Cilacap Utara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Ya, semangat pagi, semangat berkorban. Ya, pagi hari ini udaranya cerah sekali. Lihat, di belakang ada lapangan golf, ya. Terus sinar matahari cerah sekali. Apalagi bunyi kicauan burung, ya. Rumput-rumput yang hijau, ya. Ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus kepada kita semua, ya. Tuhan Yesus menciptakan semuanya ini. Mari kita bersyukur. Kita ada saat ini, kita bisa bernafas, kita sehat, kita bangun pagi dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, mari sebelum kita mulai ibadah online ini, adik-adik sudah siap hati?
siapkan pikiran hati kita, jiwa kita, supaya kita benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, tadi sudah mendengarkan pujian, sudah mendengarkan doa pembukaan. Ya, saatnya kita akan belajar bersama. Ya, hari ini materinya Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia. Ya, Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Ya, seharusnya itu yang disalib kita, karena kita banyak kesalahan. Ya, tetapi Tuhan Yesus dengan merendahkan dirinya, rela disalibkan di kayu salib. Ya, Tuhan Yesus rela disalibkan untuk menebus dosa manusia atau memberi keselamatan kepada manusia. Ini karena ketaatan kepada Bapa. Dan Tuhan Yesus memberikan ilustrasi seperti ini. Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan buah banyak. Ya, sekarang ibu membawa biji apokat. Ya, biji apokat ini harus melalui proses. Dia harus dikupas terlebih dahulu untuk ditanam ke dalam tanah dan harus mengalami kematian. Ya, harus membusuk dulu. Nah, seperti ini. Setelah dia membusuk, dia bertumbuh, ya. Dan kita tentunya harus rajin menyiram, memberi pupuk, ya. Seperti ini ya, anak-anak. Jadi prosesnya itu memang sakit, menderita, tetapi untuk memberikan keselamatan bagi manusia yang percaya. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita meneladani Tuhan Yesus rela berkorban. Ya, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus begitu baik, ya. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi Nathan, mengasihi Naya, mengasihi Anu, mengasihi Vira, mengasihi Cindung, mengasihi Bunda Rosi, mengasihi Bunda Fanti, mengasihi Mas Pras, mengasihi Yemima, semua mengasihi kita semua. Ya, apa sebagai balasan kita? Yaitu kita harus mau berkorban seperti Tuhan Yesus. Ya, contoh, ya, kalau anak-anak kecil, ya, anak-anak kecil itu biasanya suka mainan. Ya, apalagi mainan yang baru dibelikan mama atau papa atau saudara. Mainannya baru dibelikan, pasti dia senang sekali. Bahkan sampai tidur pun dibawa.
ke tempat tidur. Wah, apalagi setiap hari itu dia bawa kemana-mana mainannya itu. Nah, pada suatu hari temanmu itu ada yang mau meminjam mainan itu. Ayo, tantangan buat adik-adik ya. Boleh ndak ya dipinjamkan mainannya itu? Ayo. Jikalau adik itu mau meminjamkan, berarti apa? Adik rela berkorban. Ya, berkorban tidak mainan sebentar dan mau meminjamkan mainan itu ke teman adik. Ya, ada lagi loh cerita. Misalnya ada teman kalian di kelas, dia agak kurang pintar, bukan bodoh, tapi kurang pintar. Nah, suatu hari Bu Guru meminta anak-anak membantu temanmu itu, misalnya mengerjakan pekerjaan sekolah, misalnya, atau memberikan pelajaran yang anak tersebut kurang mampu. Kira-kira anak-anak mau enggak ya berkorban waktunya? Jadi seperti ini. Saat bel istirahat, ya, anak tersebut misalnya namanya Bayu misalnya, mau rela mengorbankan waktunya untuk mengajari temannya, misalnya namanya Ayu misalnya, ya, padahal itu jam untuk istirahat. Nah, terus Bayu dengan siap, ya Bu Guru, saya siap mengajari Ayu. Nah, teman-teman Bayu kan tidak tahu kan? Lalu namanya Randy temannya itu. Ayo Bayu, kita main bola. Ini kan waktu istirahat. Ngapain kamu di dalam kelas? Yes. Terus Bayu dengan rendah hati, ya, dengan tidak marah, ya. Nanti ya Ren, aku mau ngajari si Ayu ini dulu. Nanti setelah aku ngajarin Ayu, aku main bola. Sudah, main bola dulu Ren sama teman-teman. Nanti aku nyusul. Nah, inilah yang namanya berkorban. Ya, mengorbankan waktu istirahatnya untuk mengajari siapa? Ayu tadi. Walaupun jam istirahatnya itu terpotong, misalnya 1/4 jam menjadi 5 menit misalnya. Nah, ada lagi loh cerita loh. Ceritanya seperti ini. Ada anak-anak sepulang dari sekolah melewati jalan, ya, bersama-sama. Anak-anak itu kalau di desa atau ya kadang-kadang bukan di desa sajalah, dimanapun itu terkadang ada yang pulang tidak memakai sepeda atau sepeda motor dan pulang bersama-sama dengan teman-temannya. Suatu hari ada mobil mogok. Mobil mogok, mobilnya itu sedang dilihat-lihat sama Pak supir
Dan itu ternyata mobil angkutan kota. Ya, angkutan kota atau angkutan pedesaan. Pokoknya itu mobil angkutan. Ya. Lalu anak-anak yang berlima atau berapa itu ya, anak yang bersama-sama berjalan itu berusaha membantu. Karena sebenarnya dia, bapak supirnya itu tidak nyuruh untuk membantu, tetapi anak-anak itu mendengarkan percakapan Pak supir sama penumpang itu. Wah, ini akinya Pak. Ada yang seperti itu. Berarti ini harus didorong. Oh begitu ya. Ya, lalu anak-anak ini punya keinginan untuk membantu, yaitu mendorong mobil yang mogok tadi. Ya, dengan tas di punggung, terus mereka berusaha berhati-hati ya, karena ya tidak tahu sih membantu mobil itu gimana caranya supaya jalan, yaitu dengan mendorong. Walaupun ya mereka pulang sekolah tentunya lapar, haus, tetapi mereka punya keinginan untuk membantu supir angkutan tersebut. Akhirnya apa? Mobil itu bisa berjalan. Ya, bisa berjalan lagi. Dan tak supirnya itu menawarkan ke anak-anak tersebut ya, ayo anak-anak sekalian naik angkutanku aja sampai rumah nanti. Tapi apa jawaban mereka? Terima kasih Bapak, kami senang berjalan-jalan. Ya, puji Tuhan, anak-anak tadi tetap berjalan dan sudah bisa berkorban untuk orang, yaitu membantu, mendorong mobil tersebut menjadi jalan. Demikianlah ceritanya adik-adik. Kiranya anak-anak dapat mengambil hal yang baik dari materi pagi hari ini, dan anak-anak dapat melakukannya dengan baik, ya, dengan baik dan dengan rela berkorban. Proses itu memang tidak mudah. Iya, kita mau berubah dengan cara mau dibentuk dengan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Susilo. Semuanya mendengarkan ya, adik-adik ya. Ceritanya apa tadi ya, Bunda? Tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Ya. Iya. Gimana, semuanya udah mendengarkan pastinya ya? Ya. Ceritanya pasti seru ya, kalau tentang Tuhan Yesus mesti anak-anak suka gitu ya. Nah, setelah itu habis ini kita langsung masuk ke persembahan. Ya. Jangan lupa persembahan kalian masukkan ke dalam amplop, lalu ditulis tanggalnya, tanggal 21 Maret 2021 ya. Nanti kalau orang tua kalian ke gereja atau Pak D atau Mbah itu dititipkan, lalu dimasukkan ke dalam kotak doa. Jangan lupa doa. ya. Iya, jangan lupa bilang sama Bapak, Ibu, Mama, Papa, Ayah, Mbah. Ya. Siapa aja ya yang dititipin ya. Ya. Ya, persembahan ini nanti bakal diiringi lagu Bapak terima kasih. Iya, semuanya berdiri, kita menyanyi bersama ya.
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Untuk akhir ibadah ini, sebelum akhir ini kita berdoa dulu, Bunda. Iya. Doa penutup dibawakan oleh Bapak Susilo. Ayo, monggo Bapak. Kakung. Shalom, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tentunya bersyukur atas kasih Tuhan kepada kita semuanya. Dan tentunya saat ini kita sudah mempersembahkan sebagian berkat kita. Bukan hanya persembahan itu, namun kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Itulah syukur kita. Untuk itu marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa Maha Kasih, yang senantiasa memberkati setiap kami, baik berkat jasmani maupun rohani. Sehingga pada pagi hari ini kita diundang oleh Engkau Bapa untuk bersama-sama berbakti kepada Engkau di dalam ibadah online ini. Biarlah ibadah ini dapat menjadikan iman kami bertumbuh semakin kuat dan bisa berbuah Bapa yang Maha Kasih. Pada kesempatan ibadah pagi hari ini, kami sudah mempersembahkan sebagian berkat-berkat yang kami terima di dalam kehidupan kami dari ke hari. Dan pada pagi hari ini kami persembahkan. Biarlah persembahan ini dapat untuk menjadikan nama Engkau dipermuliakan, terkhusus di gereja Jasa Utara. Bapa yang Maha Kasih, berilah anak-anak-Mu kemauan, kemampuan untuk bisa saling mengasihi dan rela berkorban, meneladani Engkau sebagai juru selamat kami. Itulah Bapa yang kami harapkan setiap anak-anak Engkau
sehingga kami bisa mempergunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Engkau Bapa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau telah menyertai, memimpin di dalam perjalanan hidup kami. Dan Engkau juga telah memberkati orang tua kami. Sehingga kehidupan kami di dalam keluarga kami masing-masing dapat damai sejahtera bersama Engkau saja. Bapa yang Maha Kasih, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah online ini. Biar Engkau sendiri yang menyertai di dalam kehidupan setiap kami dari hari ke hari, sehingga kami mampu untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Engkau Bapa. Pimpinan dan penyertaan Engkau saja yang senantiasa menyertai kehidupan setiap kami. Kami serahkan doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Pak Susilo untuk doanya. Untuk lagu penutup terakhir nih Bunda, udah terakhir. Ya, terakhir. Ya udah deh kita nyanyi aja terakhir ya. Ya udah. Tapi tetap semangat ya anak-anak ya. Kita nyanyinya harus sambil berdiri karena ini lagunya yang penuh dengan apa? Keceriaan ya, sukacita. Sambil goyang-goyang. Sambil goyang-goyang. Ya. Untuk lagu penutup kita nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Semuanya pasti bisa ya Bunda. Lagu familiar. Kita nyanyikan bersama-sama. Ayo adik-adik sambil berdiri. Yuk. Boleh? Yuk Mbak Cindong. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sukacita ya? Pastinya. Ya Bunda Fanti, Bunda Rosi. Iya, walaupun kita di penghujung acara sekolah minggu, kalian tetap bersukacita. Dan apa ya yang tadi diceritakan? Berkarakter
seperti Tuhan Yesus, mau berkorban. Yes, ya. Gitu saja ya. Sebagai lagu penutup kita boleh kita pujikan kembali lagi ya, setinggi-tingginya langit. Ya, lebih tinggi kasih Yesus. Karena apa? Kasih Yesus luar biasa bagi kita. Yes. Yes.